sehingga nama Kristen pada saat itu sangat-sangat tidak populer. Buktinya saja di dalam Alkitab hanya muncul 3 kali. Selamat datang di video saya kali ini. Baik, nama saya Iman Setia Arifah. Saya kuliah di Universitas Kristen Indonesia dan saat ini mengambil prodi bahasa Inggris. Baik, sekarang saya akan membahas tentang gereja, yaitu sejarah kekristenan atau gereja mula-mula yang ada di Yerusalem hingga sampai berkembang ke benua Eropa dan bahkan ke Indonesia sendiri. Namun sebelum saya menjelaskan tentang gereja, maka kita perlu tahu tentang kekristenan itu mula-mula. Nah, kekristenan mula-mula itu dari Antiokhia pertama kali disebut sebagai pengikut Kristus, dan ini adalah nama kepada orang-orang pada saat itu yang mengikut Kristus, atau sebutan hinaan atau ejekan yang mengikut Kristus atau yang mengikut Yesus pada saat itu. Sehingga nama Kristen pada saat itu sangat-sangat tidak populer. Buktinya saja di dalam Alkitab hanya muncul 3 kali di dalam Alkitab kata Kristen itu. Nah, bayangkan pada saat ini ada orang yang membanggakan diri sebagai orang Kristen, jikalau tidak dia mengetahui sejarah Kristen yang sebenarnya, bahwa Kristen itu bukanlah dibuat-buat oleh pengikut Kristus, namun itu adalah sebutan hinaan atau ejekan yang dibuat orang-orang Yahudi atau orang-orang yang di sekeliling mereka, dan itu adalah efek mereka mengikut Yesus. Jadi Kristen itu adalah bahan ejekan pada saat itu, sehingga kita tidak perlu bangga atau kita tidak perlu menyombongkan diri bahwa kita adalah orang Kristen. Itu adalah sebuah hinaan atau ejekan. Namun yang merupakan kebanggaan kita adalah bahwa kita mempunyai Yesus atau Tuhan yang luar biasa dari hanya sekedar nama itu. Sekarang kita tahu bahwa banyak orang-orang yang mengakui diri sebagai orang Kristen, namun hidupnya tidak sesuai dengan perilaku Kristus. Nah, sehingga orang-orang Kristen pada saat itu memisahkan diri dari orang-orang Yahudi, yaitu pada tahun 33 mereka beribadah pada hari Minggu. Jadi orang Kristen pada saat itu memisahkan diri dari hari ibadah orang-orang Yahudi, yaitu mereka beribadah pada hari Minggu, sedangkan orang Yahudi beribadah pada hari Sabtu. Nah, pada saat itu orang Kristen belum ada tempat ibadah seperti saat ini, atau perkumpulan ibadah seperti saat ini, karena para pengikut Yesus Kristus itu pada saat itu akan dihina atau dijauhi, bahkan dihukum atau diburu oleh orang-orang Yunani atau Yahudi pada saat itu, sehingga mereka sangat membenci orang-orang Kristen pada saat itu. Sehingga barulah pada tahun 313 Masehi, Kaisar Konstantinus Agung mengeluarkan Edik Milano dari penjara, sehingga orang Kristen pada saat itu mendapat kebebasan beribadah dan tidak di tempat persembunyian lagi. Barulah pada saat itu agama Kristen diakui dan ditetapkan pada tahun 380 Masehi oleh Kaisar Theodosius Agung. Nah, itulah sejarah munculnya yang namanya Kristen pada saat itu. Nah, sekarang kita masuk dalam pembahasan gereja. Nah, di dalam Alkitab tidak ada yang namanya kata gereja atau muncul yang namanya gereja. Namun kita dapat mengambil pengertian dari Alkitab tersebut, di mana Alkitab tersebut hanya ada rumah Tuhan, kemudian bait Allah, kemudian perkumpulan atau jemaah. Nah, itulah jemaah ini berasal dari kata eklesia, yang dari bahasa Yunani itu eklesia. Nah, yang artinya dipanggil keluar, yang kita definisikan sebagai kita
kita dipanggil keluar dari kegelapan menuju terangnya yang abadi. Dan eklesia ini artinya berkumpul, bersatu, berjemaah gitu. Nah, sehingga muncul yang namanya bahasa church yang diambil dari bahasa Inggris ya, yang berarti gereja. Nah, gereja sebenarnya itu muncul dari bahasa Portugis, yaitu igreja. Maka sebenarnya di dalam pengertian gereja yang sebenarnya tidaklah berdasarkan hanya sebatas gedung pada saat ini. Jadi kalau kita pada saat ini mengartikan gereja hanyalah sebatas gedung atau tempat beribadah kita kepada Tuhan, berkumpul bersatu bersama, maka itu menggeser sedikit pengertian dari eklesia yang dahulu sebenarnya. Jadi eklesia itu sebenarnya adalah perkumpulan bersama-sama orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, memuji dan berdoa memuliakan nama Tuhan di dalam perkumpulan jemaat tersebut. Sehingga di rumah pun kita bisa mengadakan perkumpulan atau berjemaah. Pada saat ini kita hanya mengartikan bahwa gereja itu hanya sebuah gedung dari kita beribadah dari rumah sampai ke gedung tersebut. Nah, sehingga pengertian gereja adalah ada tiga. Yang pertama, gereja sebagai tubuh Kristus. Nah, gereja sebagai tubuh Kristus ini mengatakan berarti bahwa Yesus adalah kepala dan gerejanya adalah tubuhnya, dan sehingga kita adalah tubuh Kristus saat ini. Peran yang kedua adalah gereja sebagai persekutuan. Nah, jadi kita sebagai orang Kristen sebenarnya adalah orang-orang yang saling bersekutu, atau orang-orang yang bersekutu bersama-sama, bersatu dalam memuliakan nama Tuhan, baik itu suka dan duka. Kemudian peran yang ketiga adalah gereja sebagai persekutuan yang dipanggil keluar. Ya, nah kita sudah mengerti yang namanya tentang dipanggil keluar dari kegelapan, sehingga dari pengertian gereja di atas maka kita berbicara tentang gereja yang sesungguhnya, sehingga yang paling terkesan oleh Rasul Petrus memberikan gambaran tentang gereja yang sesungguhnya itu, yaitu di kitab Petrus yang mengatakan bahwa kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan terang kepada terangnya yang ajaib. Sehingga Petrus menggambarkan bahwa gereja itu sesungguhnya adalah bangsa yang kudus, imamat yang rajani, kepunyaan Allah sendiri, dan bahkan kita keluar yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Nah, setelah kita mengetahui bahwa gereja atau peran gereja itu seperti apa, maka peran gereja tidak hanya untuk keselamatan diri kita sendiri, melainkan kepada keselamatan lingkungan, kepada keselamatan orang lain, bahkan seluruh bumi ini tergantung kepada gereja atau tubuh Kristus, atau lebih spesifik lagi dalam diri kita. Kemudian kita akan membahas tentang fungsi apa sih yang sebenarnya, atau tugas gereja itu seperti apa. Tentu saja kita telah tahu yang artinya ini, yaitu ada 3 tugas gereja, yaitu koinonia, diakonia, dan marturia. Tentu saja koinonia kita tahu bahwa bersekutu, berkumpul, berdoa bersama tanpa henti pada zaman Rasul Paulus. Seperti dulu mereka berkumpul bersama-sama, mereka itu adalah persekutuan mula-mula. Mereka memecahkan roti bagi sesama, mereka menjual tanah mereka untuk dibagi bersama untuk memuliakan Allah. Nah, kita sebagai seorang Kristen pada saat ini juga harus seperti itu sebenarnya. Kita harus memuji, kita harus bersekutu, memecah-mecahkan roti bagi sesama kita yang berkekurangan, sehingga kita boleh melalui itu bersama-sama hanya dalam satu persekutuan. Kemudian diakonia. Diakonia ini berarti bahwa melayani. Melayani ini mungkin kita belum mengerti tentang melayani ini yang sebenarnya. Namun diakonia ini adalah melayani dengan tulus, yaitu mendahulukan orang lain, atau mendahulukan sesama kita, atau mendahulukan orang-orang yang di sekitar kita daripada diri kita sendiri. Itulah yang melayani, hati yang melayani.
Kemudian Tuhan berkata bahwa barang siapa yang mau terbesar hendaklah yang menjadi terkecil, dan sebaliknya. Jadi kalau kita ingin menjadi yang terbesar atau ingin menjadi terkemuka, maka kita harus jadi terkecil dulu, menjadi pelayan Tuhan, memiliki hati yang benar-benar melayani Tuhan. Dan fungsi atau tugas gereja yang ketiga yaitu marturia, yaitu memberi. Marturia itu berasal dari kata yang berarti mencatat, bersaksi. Nah, kita sebagai orang Kristen pada saat ini harus sebenarnya bersaksi kepada dunia. Nah, tentu saja tidak mudah bagi kita bahwa bersaksi itu apa yang telah dilakukan Tuhan dalam hidup kita. Maka kita harus bersaksi, memberitakan kepada orang-orang bahwa Yesus adalah Tuhan, apa yang telah diperbuat dalam hidup kita. Namun jangan jauh-jauh, bisa aja kita bersaksi kepada teman kita, kepada orang tua, kepada anak, atau bahkan kepada sesama kita yang terdekat dengan kita. Itu menyatakan bahwa kita menyatakan atau menyaksikan Yesus Kristus ke dalam kehidupan ini. Nah, tentu saja setelah kita mengetahui beberapa tugas dan fungsinya, maka sifat gereja itu seperti apa sih? Maka kita diperhadapkan kepada pengakuan iman rasuli. Nah, setelah kita mengetahui tentang fungsi dan peran gereja, maka kita tentu saja harus mengetahui apa sih sifat-sifat gereja. Maka kita diperhadapkan tentang pengakuan iman rasuli. Gereja itu sifat-sifatnya itu gereja itu adalah kudus, dan gereja itu adalah rasuli. Nah, di dalam gereja tersebut maka gereja harus kudus. Nah, yaitu kudus itu artinya terkhususkan, yaitu kita terkhusus, kita lain dari dunia gitu. Jadi kita gereja itu harus benar-benar kudus. Tubuh kita ini adalah tubuh Kristus, itu harus kudus. Tuhan berkata bahwa siapa yang memelihara kekudusan maka dia akan melihat Allah. Nah, gereja yang kedua, sifat gereja yang kedua adalah am berarti di sini adalah universal, tidak kepada semua orang gitu, tidak hanya kepada orang-orang Kristen saja, tapi tubuh Kristus itu bersifat universal. Semua orang bisa datang kapan saja, dan bahkan orang-orang berdosa sekalipun, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Gereja universal, gereja terbuka. Nah, kadang sekarang ini gereja tidak terbuka kepada dunia. Itulah mengapa dunia pada saat ini tidak mau mengenal gereja, karena gereja hanya tertutup bagi dirinya sendiri atau bagi orang-orang yang percaya saja. Sedangkan sifat gereja itu yang harus sebenarnya adalah atau yang disebut dengan universal. Sedemikian kemudian gereja itu juga bersifat rasuli. Pengajaran rasuli atau sesuai dengan isi Alkitab, maka itu adalah otoritas tertinggi kita. Itu adalah pengajaran dari Alkitab, itu harus kita junjung tinggi, atau itu adalah otoritas yang kita pedomani setiap hari. Maka gereja harus mempedomani Alkitab atau Bible view, maka itu adalah dasar dari kekristenan kita atau otoritas tertinggi kita. Kemudian saya akan membahas tentang bagaimana perkembangan gereja Yerusalem hingga ke Indonesia. Nah, pada saat itu pada Pentakosta ketiga setelah Yesus bangkit, maka para murid-murid Tuhan Yesus menanti-nanti Roh Kudus yang telah dijanjikan Tuhan. Maka pada saat itu Petrus terkhotbah, maka sekitar 3.000 orang bertobat. Maka itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Nah, banyak gereja yang terbentuk dari pemberitaan abad ke-12. Nah, itu adalah gereja mula-mula, yaitu dari perkembangan Pentakosta ketiga itu mereka menginjili dari berbagai daerah sampai ke benua Eropa. Nah, pada saat itu ke-12 murid Yesus dan rasuli seperti Paulus juga, gereja yang berawal dari Yerusalem berkembang pesat di Roma,
dan ibu kota Romawi yaitu negara Italia pada saat ini, sedangkan gereja di kota Konstantinopel itu tidak berkembang sama sekali, bahkan nyaris musnah. Nah, gereja di benua Eropa keluar memberitakan Injil ke Cina, ke India hingga abad ke-15, dan sampai gereja Katolik yang dibawa oleh Portugis ke Indonesia pada abad ke-16 atau pada saat itu kita sedang dijajah oleh Portugis, yaitu ada beberapa motivasi mereka memberitakan Injil. Yang pertama, mereka sambil berdagang pada saat itu. Nah, sehingga pada saat itu pada abad ke-17 Portugis dikalahkan oleh Belanda, maka Belanda membawa agama Kristen Protestan pada saat itu, sehingga pada saat itu masih berlaku yang namanya prinsip Cuius Regio Eius Religio, yaitu siapa yang mendapat kekuasaan atau daerah maka agamanya lah yang berlaku, sehingga orang yang dari Katolik pada masa itu menjadi Protestan. Tapi sampai pada pasca kemerdekaan Republik Indonesia maka terjadi pergantian nama, yaitu Gereja Protestan di Indonesia atau GPI. Maka banyaklah gereja yang lahir mulai dari GMIM, Gereja Masehi Injil Minahasa, kemudian GPM atau Gereja Protestan Maluku, kemudian GMIT, Gereja Masehi Injil di Timur, dan GPIB dan lain-lain. Banyak sekali gereja yang muncul pada saat itu, sehingga pada abad 17 itu kerajaan Belanda mengizinkan untuk memberitakan Injil ke seluruh tanah air Indonesia. Maka banyaklah gereja-gereja yang pada saat itu dimulai dari HKBP, BPMKP, YKBM, dan masih banyak lagi. Nah, sehingga gereja Pentakosta itulah beberapa gereja yang itulah sejarah munculnya gereja di Indonesia. Nah, sedangkan gereja Pentakosta dan karismatik atau aliran yang lainnya bermunculan baru-barulah pada saat ini atau akhir-akhir ini, dikarenakan perpecahan gereja di Eropa dan Amerika, sehingga karena Katolik dalam bimbingan masyarakat Kristen, mereka tidak mau disebut Protestan, tapi dengan cara menyebutnya langsung, yaitu gereja Katolik. Nah, sehingga pada saat ini banyak sekali perpecahan gereja yang terjadi, seperti pada zaman Korintus, bahwa perpecahan yang disebabkan oleh banyak golongan, yaitu saya adalah golongan Paulus, saya adalah golongan ini, saya golongan ini, maka terjadilah perpecahan. Jadi Paulus mengatakan bukanlah yang terutama siapa yang menanamnya atau yang menyiram tanaman, tetapi siapa yang menumbuhkannya, yaitu Yesus Kristus. Jadi dalam tubuh Kristus itu kita seharusnya tidak boleh terpecah-pecah. Kita golongan ini, atau kita dari sini, atau kita pengikut ini, pendeta itu, dan sebagainya. Kita seharusnya tidak seperti itu. Namun yang Paulus katakan, benar yang Paulus katakan, bahwa siapapun yang menjadi pendeta, gembala, itu tidak penting. Yang penting adalah Yesus atau Tuhan sendiri yang akan menumbuhkan iman kita, yang akan memperbaharui hidup kita ini. Sehingga pada saat itu gerakan pemuda gereja Indonesia ingin melakukan persatuan kepada gereja-gereja Tuhan pada saat ini, seperti yang dikatakan bahwa di dalam Efesus 4:3-5 mengatakan bahwa satu tubuh, satu roh, satu Tuhan, satu iman, dan satu baptisan. Sehingga pada saat itu karena banyak sekali perpecahan yang terjadi di seluruh Indonesia tentang gereja-gereja, maka mereka mengadakan yang namanya organisasi persekutuan gereja-gereja di Indonesia atau Badan Gereja Indonesia. Sehingga pada saat itu mereka memutuskan untuk bersatu, sehingga sebanyak 88 gereja pada saat itu berkumpul untuk konferensi untuk bersatu kepada gereja. Jadi kesimpulannya dari pembahasan saya ini adalah bahwa gereja di dalam dunia ini sebenarnya bukan hanya tentang sekedar gedung atau sekedar kita tempat beribadah, namun gereja yang sesungguhnya itu adalah tubuh kita. Tuhan berkata bahwa tubuhmu adalah bait Allah,
Dan kita juga harus tahu bahwa kita ini adalah tubuh Kristus. Kita harus memerankan tugas kita, memberikan seperti yang saya jelaskan tadi, tugas dan bahkan fungsi gereja tersebut. Maka kita sebagai orang Kristen yang diejek, yang dijuluki oleh orang-orang pengikut Kristus atau bahan ejekan atau pada saat itu, sekarang kita harus bangkit memberitakan setiap Injil atau menyaksikan seperti yang saya katakan tadi, bahwa kita harus diakonia, koinonia, dan marturia. Maka kita akan bisa menjalankan yang namanya tugas fungsi gereja, dan bahkan sifat-sifat gereja tersebut kita aplikasikan dalam kehidupan kita, bahwa kita benar-benar sungguh-sungguh menjadi pengikut Kristus, atau tidak hanya sekedar menjadi agama saja, atau yang disebut dengan di dalam KTP kita, hanya di dalam KTP kita beragama Kristen, namun hidup kita tidak beragama Kristen. Sehingga saya mau katakan bahwa kita benar-benar bersyukur bahwa gereja sampai ke Indonesia, atau keselamatan itu sampai ke Indonesia, sehingga kita boleh diselamatkan, sehingga kita sebagai umat yang percaya yang telah diselamatkan tentu saja ingin, atau dalam hati kita mau menyelamatkan jiwa-jiwa. Maka lewat hidup kita lah, Tuhan berkata, engkau adalah surat Kristus yang dibaca oleh semua orang. Maka dari situ kita mengaplikasikan gereja yang sesungguhnya. Kita terbuka kepada dunia yang disebut dengan sifat universal dari gereja tersebut, yaitu am. Maka kita terbuka kepada orang-orang lain, kepada orang-orang di sekitar kita. Kita juga menyaksikan Kristus dalam kehidupan. Bukan hanya keselamatan diri kita, namun keselamatan lingkungan, keselamatan orang lain, bahkan bumi ini. Sehingga kita menjadi pengikut Kristus atau gereja-gereja yang sesungguhnya. Demikianlah yang ingin saya sampaikan. Biarlah dari pengertian gereja ini kita boleh mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Terima kasih.